Datang Fatimah jumpai Rasulullah. Ya nak, emak tadi bilang, emak berpesan sama ayah. Apa pesan makmu? Kata emak, sisakan satu jubah ayah. Buat apa makmu? Kata emak, buat kain kafannya kalau meninggal dunia. Rasulullah langsung bilang, bapak ibu, apa kata Rasulullah? Fatimah, sampaikan kepada ibundamu, sampaikan kepada emakmu, jangankan satu jubahku, semua yang dimiliki Islam ini itu kepunyaan ibundamu. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi hari ini kalau pesantren nggak dibangun, kemana anak kita mau belajar agama? Ragu nggak dengan isi Al-Quran, Bu? Enggak. Ada ayat, Bu, bunyinya gini. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahi kalianlah perempuan itu mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba' sampai 4. Disuruh nikah sampai 4 kali, Bu. Setuju? Setuju? Ini ayat Al-Quran loh, ini ayat Al-Quran loh. Ragu dengan isi Al-Quran? Nah, bingung Pak, bingung Ibu tuh Pak. Nanti aku jawab iya, suamiku di sini. Kalau nggak aku jawab iya, Al-Quran yang ngomong. Iya Bu. Ustadz jangan dipenggal-penggal lah ayatnya, kan ada juga ayat setelahnya. Iya Bu ya. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa berbuat adil maka cukup satu. Ibu bapak mohon maaf. Kalau ada Bu suami, Ibu dengar, kalau ada suami yang mau minta nikah lagi, Ibu ngomongnya cuma satu aja, satu kalimat. Apa kalimatnya Ustadz? Bilang sama suami, Bang, abang boleh nikah lagi, tapi tolong langkahi mayatku. Itu jawabannya Bu. Abang boleh nikah tapi langkahi dulu mayatku. Kenapa? Bang, Rasulullah itu berpoligami setelah dia ditinggalkan istri pertamanya Khadijah. Khadijah wafat baru Rasulullah nikah dan berpoligami. Sebelum istri pertamanya wafat, Rasulullah nggak pernah poligami. Aku istri pertama abang, kalau abang mau nikah lagi, tunggu aku mati baru abang nikah. Betul? Betul, memang begitu. Itu baru sunnah Rasul. Sekarang Pak, mohon maaf, laki-laki sekarang mentang-mentang nikah 4 kali sunnah. Sunnah yang enak-enak sunnah, tahajud nggak pernah. Emangnya tahajud itu nggak sunnah juga? Sunnah juga. Baca Quran malas, yang enak-enak sunnah, yang nggak enak nggak sunnah. Jadi caranya begitu. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Untuk siapa Al-Quran itu diturunkan Allah? Untuk orang yang bertakwa, muttaqin. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya dengan yang gaib, orang yang mengimani gaib. Allah itu gaib nggak Pak? Gaib. Surga gaib nggak Bu? Neraka gaib nggak? Siksa kubur gaib nggak? Yakin nggak dengan neraka? Yakin nggak dengan surga? Yakin. Yakin nggak dengan siksa kubur? Yakin. Kita sudah yakin itu. Wa yuqimuna shalah. Yang kedua sifat orang bertakwa itu setelah dia mengimani hal yang gaib, maka yang kedua apa? Dia mendirikan sholat. Sholat itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada orang tak sholat, pantas dia dikatakan orang bertakwa? Tidak. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang langsung diambil oleh Rasulullah di hadapan Allah. Puasa Bu, Ibu, Bu, Ibu, dengar, puasa perintah turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Sedekah, haji itu turun melalui malaikat Jibril, pakai perantara. Tapi sholat Bapak Ibu nggak ada perantara lagi.
SK-nya langsung Allah yang berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Itulah menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah yang paling utama. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdi yaumal qiyamati shalah. Di akhirat nanti Bapak Ibu, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang diperiksa oleh Allah adalah salat. Idza shalahat shalaha sairu amali. Kalau baik salatnya, baik seluruh amal ibadahnya. Fa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila buruk salatnya, buruklah amal ibadah yang lain. Rajin berinfak, rajin sedekah, tak salat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak diterima. Anak Ustadz mau tanya, tapi jawab dengan jujur. Kalau berbohong masuk neraka, tunjuk tangan ya, jujur. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, jangan lihat belakang, jangan lihat depan, lihat ke Ustadz. Tengok, fokus ke Ustadz. Ustadz mau tanya dulu, jujur ya, jangan ada yang berbohong. Kalau berbohong masuk neraka. Siapa tadi subuh ayahnya yang nggak sholat? Tunjuk tangan. Berbohong masuk neraka. Berbohong masuk neraka. Siapa tadi subuh ayahnya yang nggak sholat subuh? Tunjuk tangan, jujur. Kalau nggak jujur masuk neraka. Bu, tandai Pak, tandai mana ayahnya? Ibu, bapak mohon maaf, anak-anak ini jujur Pak. Anak-anak ini jujur. Udah turun. Siap-siap aja kalian nggak dikasih ayah kalian uang jajan. Pulang-pulang nak pukul kalian. Gara-gara kau ya, kenapa kau tunjuk tangan tadi ya? Malu ayah kau buat. Syukur-syukur ayahnya nggak datang. Ya Bu. Iya memang begitu. Kadang orang hari ini banyak sedekah rajin, banyak berinfak rajin, tapi nggak sholat. Bapak Ibu mohon maaf, makanya ketika ada orang memberikan pilihan kepada kita, ada Islam, calon dia, ini mohon maaf nih Pak, ini bukan pilkada, ini bukan pileg. Ada yang Islam tapi korupsi, ada yang Kristen orangnya nggak korupsi. Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Pilihan itu apa? Ini Islam, ini kafir, sama-sama nggak korupsi, itu baru pilihan. Masa dibilang pilihan orang Islam yang korupsi, orang kafir yang nggak korupsi? Pertanyaan saya Bapak Ibu jawab dengan jujur. Dosa yang membuat kita kekal di dalam api neraka dosa apa? Pertama dosa yang membuat kita kekal di dalam neraka adalah menduakan Allah, syirik, nggak mau nyembah Allah, itu kekal dalam neraka. Yang kedua, dosa anak durhaka kepada orang tua. Korupsi kekal nggak dalam neraka? Ini bukan kusuruh korupsi, bukan. Jangan pula dalil ini nanti, oh berarti nggak kekal dalam neraka, korupsi aja kita. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi jangan kita diberikan pilihan seperti itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Pertama sholat, datang kita ke masjid sholat, ke masjid rame-rame. Alhamdulillah, malam ini ku tengok Bapak Ibu luar biasa jamaahnya. Entah karena ada sembako nanti mau dibagi, aku tak tahu. Iya kan? Karena baru malam ini Pak saya ceramah rame seperti ini. Di sana semalam di mana-mana saya ceramah, udah 4 hari di sini belum ada serame ini jemaahnya, baru inilah yang rame, luar biasa. Tapi niat karena Allah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubghasun. Di Quran surat Hud ayat yang ke-15 kata Allah apa? Barang siapa yang melakukan amalan, melakukan ibadah, mengharapkan dunia serta perhiasan dunia, kami akan berikan, kata Allah. Kau sedekah mau dipuji orang, ku berikan pujian kepadamu. Kau sholat mau kaya, ku berikan kekayaan kepadamu. Kau berinfak supaya dikatakan dermawan, ku berikan pujian itu kepadamu. Tapi apa kata Allah? Allah katakan di ayat selanjutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah
mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat illan nar, kecuali neraka jahanam. Karena ingin sanjungan pujian. Jadi ibadah datang ke sini bukan karena sesuatu hal, tapi karena Allah. Itu tujuannya. Ustadz, iya, Ustadz ceramah rupanya nggak dibayar. Kalau nggak dibayar mau Ustadz ceramah, datang Pak, pertanyaan gitu Pak. Ada yang bilang begitu. Bapak Ibu, saya tegaskan, sebelum almarhum ayah saya meninggal dunia, beliau pernah berpesan, Arif, iya ya, kalau kau berdakwah, kau mengharapkan pemberian daripada orang yang ngundang, maka itu dosa besar nak. Itu dosa tapi lebih besar dosa orang yang ngundang nggak ngasih, katanya. Rupanya lebih besar lagi dosanya Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf, Ustadz ceramah nggak ikhlas. Kalau nggak dibayar nggak mau datang. Ikhlas itu Bapak Ibu konsepnya 3. Boleh Bapak Ibu amalkan, mau amalkan, nggak mau nggak usah, nggak apa-apa, buang. Apa konsepnya? Pertama, yang memberi senang. Yang kedua, yang menerima senang. Yang ketiga, Allah senang. Itu ikhlas. Ibu, saya tanya, lebih sayang anak atau harta? Yang sayang harta tunjuk tangan. Nggak ada, nggak mungkin tunjuk tangan. Yang sayang anak tunjuk tangan. Semua sayang anak. Ibu lebih sayang anak atau harta? Lebih sayang anak. Betul? Betul? Saya buktikan. Takut kan? Takut. Bisa saya buktikan, Bu. Ibu di sini, Pak, mohon izin, mana guru mengaji yang di sini? Guru mengajinya mana, Pak? Ngaji Al-Quran anak-anak? Ada? Bapak? Di sini ya, Pak ya? Di sini. Gratis, Ustaz? Gratis. Banyak muridnya? 80-an, Masya Allah, luar biasa. Gratis. Ibu, anaknya yang les bahasa Inggris ada nggak? Ada nggak? Kalian yang les bahasa Inggris ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Ya Allah ya Karim, belajarlah. Les bahasa Inggris, Bu, berapa sebulan? 400.000. Kadang orang tua sanggup bayar 400.000, tapi sama guru mengaji nggak sanggup bayar. Itu sayang anak. Katanya sayang anak. Guru mengaji nggak dibayar, gratis, ngarapkan gaji dari masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, makanya guru-guru ngaji banyak yang lama nikah. Kenapa? Nggak ada duit. Dari mana dapat duit? Ya Allah ya Karim, katanya sayang anak. Sayang anak itu bukan sayang sama anak. Kita masukkan ke guru mengaji, ngaji Al-Quran nggak bayar, masukkan les bahasa Inggris bayar banyak, kita sanggup. Ustadz, berarti bahasa Inggris nggak penting? Penting. Silahkan anak ibu kalau mau jadi dokter, silahkan, bagus. Jadi pejabat silahkan, bagus. Jadi polisi bagus, jadi tentara bagus. Tapi kalau pendidikan agama Bapak Ibu tanamkan kepada anak dari kecil, ketika dia jadi pejabat yang selalu merasa dalam pengawasan Allah. Kemanapun aku bergerak, Allah Maha melihat, Allah melihatku, sehingga dia takut melakukan kecurangan. Jadi tentara, jadi polisi yang ahli sujud di hadapan Allah. Jadi dokter, setiap awal pekerjaan dia awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ilmu agama. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, pelit kali kita sama guru mengaji. Ibu kenapa, Bapak kenapa nggak sempat ngajarkan anak baca Quran? Apa sempat? Apa nggak sempat? Apa memang nggak bisa? Bisa Ustadz, cuman aku kerja nggak sempat. Bapak Ibu, kenapa nggak sempat ngajarkan anak baca Quran? Karena aku sibuk kerja, aku sibuk cari duit, urusan dunia.
sehingga nggak sempat ngajarkan anakku baca Quran. Tapi coba lihat guru mengaji, Bapak Ibu, guru mengaji mereka sibuk ngajarkan anak kita supaya bisa baca Al-Quran, sampai-sampai mereka tidak sempat mengumpulkan harta. Pelit kita dengan guru mengaji. Saya pengalaman, Bu, saya bilang saya juga ngaji di rumah itu, anak-anak nggak bayar. Datang seorang ibu, assalamualaikum muallim. Waalaikumsalam. Iya muallim, anakku mau ngaji ke sini. Iya, terus berapa satu bulan? Saya jawab, ibu jangan tanya berapa satu bulan. Kalau ibu tanya berapa satu bulan, sampai kiamat nggak akan saya jawab. Saya bilang. Tapi kalau ibu bertanya, muallim mau duit, mau, saya bilang. Kita nggak munafik. Dunia hidup butuh dengan duit, tapi bukan duit segala-galanya. Tapi Bu, jangan pula gara-gara ibu nggak punya duit, anak ibu nggak ngaji. Ya udah nggak apa-apa, antarin aja ke rumah saya. Saya bilang, anaknya 6 orang Bu, besoknya diantarnya ke 6-6-nya anaknya. Semua diantarnya. 2 tahun saya ajari ngaji, nggak pernah bayar. Nggak pernah bayar, Pak. Duduk saya di depan rumah menung saya. Kadang-kadang nyesal aku ngomong kayak gitu. Temen-teng dibilang nggak ada duit, nggak apa-apa Bu, antar aja. Memang diantarnya nggak pernah bayar. Udah nggak bayar nggak apa-apa lah Pak. Ini apa namanya, juz ammanya. Kalau kami di Medan bilang alif-alif, bukan ikro. Saya nggak pandai ngajar pakai ikro, saya ngajar tuh pakai metode Baghdadiyah. Kalau di Tanjung Balai Asahan daerah sana Medan, itu ngajinya dulu Pak, pain eja. Alif dan te, alif bawah i, alif depan u a i u, badua di atas ban, badua di bawah bin, badua di depan bun ban bin bun. Kan gitu dulu Pak. Kalau anak sekarang kan enggak, ababa ta a a ta ba ba a a ta ba 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 ta ba 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 ba. Karena kan enggak ada lagi. Gitu masuk Al-Qur'an, baca Al-Baqarah ayat 1, baca Al-Baqarah, saya bilang, bacanya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Alama, Pak. Saya tepuk kening lah, alama, aku pikir. Nggak tahu huruf alif, nggak tahu huruf lam, nggak tahu huruf mim. Saya ngajar tuh pakai metode itu. Itu Bu, juz ammanya itu sudah hilang 12 halaman. Saya bilang sama anak tadi, ini besok ganti. Minta sama emakmu ganti yang baru. Kalau nggak kau ganti yang baru, kau nggak usah ngaji lagi, nggak usah datang, pulang aja. Anak tadi nangis, dia bilang, muallim, emakku nggak ada uang mau ganti alif-alif. 3.000 rupiah, 3.000 perak, emakmu nggak ada uang. Iya muallim, nggak ada muallim. Kau tahu emakmu baru beli paket, aku bilang. Beli paket Pak, 30.000 seminggu habis. Kok tahu muallim emakku baru beli paket? Ya tahulah, muallim baru buat status di Facebook, emakmu yang pertama komentar, aku bilang. Kejadian Pak. 3.000 perak beli juz amma, nggak sanggup beli paket kuota 30.000 sanggup. Katanya cinta, katanya sayang sama anak. Mana buktinya? Mana buktinya kalau sayang sama anak? Pelit kita untuk agama Allah ini Bapak Ibu. Ibu mohon maaf. Ibu Khadijah istri baginda Rasulullah. Khadijah istri Nabi Bu menghabiskan hartanya buat suaminya, buat agama Islam. Ingat ya Bu, Khadijah istri Nabi menghabiskan hartanya buat suaminya. Itu Khadijah istri Nabi. Khadijah sekarang menghabisi harta suaminya. Ada Khadijah di sini? Nggak ada ya? Kalau ada mohon maaf lah, hanya kesamaan nama aja. Iya. Sampai-sampai Fatimah anaknya Rasulullah dipanggil sama Khadijah. Fatimah sini nak. Iya mak. Tolong nak bilang sama ayahmu. Apa yang ku bilang mak? Bilang sama ayahmu disisakannya satu jubahnya satu. Disisakannya satu jubahnya. Untuk apa mak? Buat kain kapan emak nanti kalau meninggal dunia. Kenapa? Nggak ada uang lagi, habis hartanya. Padahal Khadijah saat itu perempuan paling kaya Bapak Ibu. Untuk apa dihabiskan? Untuk Islam. Untuk Islam dia habiskan. Datang Fatimah jumpai Rasulullah. Ya nak, emak tadi bilang, emak berpesan sama ayah. Apa pesan makmu? Kata emak, sisakan satu jubah ayah. Buat apa makmu?
Kata emak buat kain kafannya kalau meninggal dunia. Rasulullah langsung bilang, Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Fatimah, sampaikan kepada ibundamu, sampaikan kepada emakmu, jangankan satu jubahku, semua yang dimiliki Islam ini itu kepunyaan ibundamu. Masjid kita ini Pak punya Khadijah. Semua yang dimiliki Islam punya Khadijah, Bu. Contoh Khadijah, nggak pernah sayang dengan harta. Untuk apa? Untuk Islam. Sekarang kita tanyakan hari ini, apa yang sudah kita korbankan buat agama Islam kita yang mulia ini? Ibu bapak nggak bisa pakai pakaian cantik, kita nggak bisa sholat ke rumah Allah ini kalau bukan perjuangan Rasulullah, kalau bukan perjuangan Khadijatul Kubra. Semua berkat perjuangan mereka. Hartanya habis sampai-sampai Khadijah bilang sama Rasulullah, bang, suamiku, aku nggak punya harta lagi bang, habis hartaku untuk perjuangan dakwahmu. Tapi kalau kau mau berdakwah bang, aku nggak bisa bantu dengan hartamu. Tapi kalau ketika kau berdakwah melewati lautan itu nggak ada jembatan, maka aku siap bang, tubuhku ini siap sebagai jembatan buatmu menyeberangi lautan itu. Itu yang dilakukan Khadijah. Untuk siapa? Untuk Islam. Kita juga bagaimana Pak perjuangan kita? Harta kita kemana hari ini? Ditanya Allah. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesudah orang yang mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka memberikan, mereka menyumbangkan, mereka menghabiskan hartanya, sebagian rezekinya untuk agama Allah. Ciri orang bertakwa: salat hablum minallah, sedekah, infak, zakat hablum minan nas. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia tidak baik, maka masih diragukan kita masuk ke dalam surga Allah. Hubungan kepada manusia bagus, tapi hubungan kepada Allah tak baik, maka juga diragukan kita masuk ke dalam surga Allah. Dua-duanya, hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik, insya Allah surga menanti kita. Nikmat Allah siapkan buat kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa, takut sama Allah. Itu yang harus kita kejar hari ini. Bukan amalan-amalan yang lain, bisa terbang, bisa ngambil duit suami, bukan itu, Bu. Ya kan? Banyak tuh. Ya Rasulullah ketika hijrah keluar dari rumah, Abu Jahal mengepung sama pasukan, Pak. Dilempar sama Rasulullah pasir ke kepala Abu Jahal pasukannya. Di situ turun ayat apa? Turun ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa wasyainahum fahum la yubsirun. Surah apa itu, Bu? Surah ya Yasin. Ayat berapa? Hah? Udah Ustaz, surah Yasin aja, enggak usah tanya-tanya ayat, lupa kami. Ayat 9. Apa kata Allah di situ? Ditutup Allah penglihatan Abu Jahal dan pasukan dari depan, dari belakang Rasulullah lewat, nggak bisa mereka lihat. Datang ibu-ibu, Pak, emak-emak banyak ngamalin ini. Kalau lihat dompet suaminya terletak di atas TV. Begitu suami tidur dekat TV, dompet terletak. Datang istri ngambil pelan-pelan. Dibacanya ayat itu, Pak. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Diambilnya. Begitu diambil sadar, Pak, lakinya terbangun, ditangkap sama suami tangan. Kau ngapain? Iya, nampak abang aku, Bang. Ya nampaklah, bangkaimu besar gitu nggak nampakku. Salah amalkan ayat. Ya, Bu ya. Habiskan harta kita, Pak. Kalau anak kita mau jadi anak soleh dan soleha, insya Allah dengan harta yang kita sumbangkan ke agama Allah, niatkan, ya Allah, sebab hartaku ini jadikan anakku soleh dan soleha. Ya Allah, orang tuaku udah nggak ada, ya Allah, udah meninggal dunia, aku punya harta hari ini, ku infakkan ya Allah, ku sedekahkan ya Rob, dengan infak sedekahku malam hari ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, aku punya hajat dan niat, ya Allah, yang belum Engkau kabulkan dengan sedekahku, dengan infakku malam hari ini, ya Allah, asbab Engkau kabulkan segala hajat dan niatku. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan sebab infak dan sedekahku ini, ya Allah.
Gak usah pelit-pelit kali sama agama Allah. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika ini kita jalani dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan, kesuksesan akan Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, tapi kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat juga Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak banyak menyampaikan karena masih ada lagi acara kita setelah ini, ada lagi pembagian Al-Qur'an, ada juga lagi acara kita selanjutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum Bapak Ibu selesai acara ini, jangan ada